Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-14 bulan yang lalu atau tahun lalu, inilah 2023. Kita sudah menyelesaikan hadis nomor 13 tentang kesempurnaan iman dengan mencintai saudara. Hadis nomor 13 berbicara tentang mencintai saudara. Sedangkan hadis nomor 14 juga berbicara tentang mencintai saudara, tapi dalam bentuk yang agak mengerikan. Kita berbicara tentang darah, dan kita akan berbicara tentang bunuh-membunuh. Untuk hadis-hadis yang seperti ini Bapak Ibu, harus betul pemahamannya. Tidak boleh sembarang orang yang memberikan pemahaman tentang hadis ini. Tidak boleh sembarangan orang yang berfatwa tentang maksud dari hadis ini. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق أو المفارق من الدين التارك للجماعة atau dalam riwayat lain التارك للدين والمفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Hadis ini Bapak Ibu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Jadi hadisnya sahih. Semua perawi-perawi hadis unggulan ikut meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sudah lewat kisah tentang beliau. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dalam hadis penciptaan manusia, ketika berbicara tentang takdir, ketika berbicara tentang manusia di dalam rahim seorang ibunya, itu juga hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka kita tidak mengulang kisah tentang Abdullah bin Mas'ud. Poin pertama dari hadis ini Bapak Ibu adalah la yahillu damu imri'in muslim. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim. Haram hukumnya menumpahkan darah seseorang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Haram. Dan ini termasuk dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuqda yaumal qiyamati bainan nas fid dima'," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hal pertama yang akan menjadi perkara utama nanti di akhirat saat yaumul hisab di antara manusia adalah tentang darah. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah bi salatihi? Ada hadis lain yang mengatakan Rasulullah bersabda yang artinya hal pertama nanti yang dihisab di akhirat adalah salat. Sedangkan dalam hadis yang kita baca tadi, hal pertama yang nanti dihisab adalah tentang darah. Maka hadis ini tidak bertolak belakang Bapak Ibu. Salat adalah hak Allah. Maka hal pertama yang akan dihisab di hari akhir nanti yang berkaitan dengan hak Allah adalah salat. Sedangkan hal pertama yang nanti dihisab di akhirat yang berkaitan dengan hak manusia adalah tentang ad-dam, ad-dima, tentang darah. Jadi sangat mahal darah seorang muslim. Sangat berharga, sangat terhormat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah dari golongan kami, tidaklah beriman orang yang mengangkat senjata kepada saudaranya sendiri. Belum menumpahkan Bapak Ibu, baru menghadapkan moncong senapan ke saudaranya atau mengangkatkan pisau ke saudaranya, itu dianggap tidak beriman. Bahkan kata para ulama, walaupun bergurau, walaupun bercanda. Namanya di rumah, ya mohon maaf, kadang bapak sama ibu bercanda di dapur sambil menghadapkan pisau. Ini haram.
dianggap hilang iman kita. Walaupun bercanda, apalagi mengancam, apalagi menumpahkan darah dengan sesungguhnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kami paling ngeri, paling takut menukilkan fatwa yang berkaitan dengan darah, nyawa seseorang. Maka tidak boleh sembarangan mengatakan, itu sudah murtad, itu sudah kafir, itu boleh dibunuh. Itu sudah keluar dari Islam, boleh dibunuh. La ilaha illallah. Tidak semudah itu. Bahkan para ulama memberikan kaidah bahwa seseorang yang Islamnya diyakini, yakin dia Islam, maka dia tidak akan murtad, tidak dianggap murtad kecuali juga dengan dalil yang yakin, yang meyakinkan. Jadi kalau Islamnya atas dasar keyakinan, maka murtadnya pun juga atas dasar keyakinan. Tak boleh kira-kira. Maka siapa yang memutuskan? Hakim, qadhi. Bukan ustaz, bukan da'i, bukan ulama. Hakim, qadhi. Jadi tidak boleh sembarangan masalah darah. Ini mengerikan Bapak Ibu dimuliakan Allah. Daesh atau yang kita kenal dengan ISIS itu sangat mudah menghalalkan darah orang Islam. Dan subhanallah Bapak Ibu dimuliakan Allah, para ulama mengharamkan segala kegiatan yang akan mengantarkan kepada safkud dima, yang akan mengantarkan kepada pertumpahan darah. Makanya ulama mengharamkan keluar dari imam, keluar dari barisan. Khuruj minal jamaah, al-khuruj 'ala al-imam, tak boleh. Tak boleh kita menyelisihi imam. Makanya dalam Islam sebenarnya revolusi itu bukan syariat Islam. Coba untuk pergantian seorang pemimpin, berapa darah yang harus tumpah? Dan darah siapa itu? Darah umat Islam. Tapi yang sudah terjadi seperti di Suriah sampai hari ini masih belum selesai masalahnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala bantu ahlu sunnah wal jamaah di sana. Semoga Allah kuatkan ahlul haq yang ada di sana. Tapi kalau itu belum terjadi, jangan sampai kejadian. Karena ulama mengharamkan yang seperti itu. Dan itu bukan cara Islam. Makanya sebagian ulama juga getol mengatakan, ini mohon maaf, dengan perbedaan yang ada, dan kami mengakui perbedaan itu, hukum demonstrasi di jalanan. Sebagian ulama yang sangat khawatir untuk terjadi pertumpahan darah, mereka haramkan. Karena kalau di jalan itu sangat mudah orang sekadar melempar batu, tak, kane kepala kawan muslimnya, polisi muslim, tentara muslim, mahasiswa muslim yang turun ke jalan, buruh yang muslim, kane berdarah. Ini tentang darah. Tak boleh sembarangan melukai umat Islam. Walaupun sebagian ulama mengatakan silahkan demo dengan syarat-syarat tertentu karena Indonesia membolehkan. Terlepas dari perbedaan itu. Terlepas dari perbedaan itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main tentang darah seorang muslim. Jangan anggap remeh kehormatan nyawa seorang muslim. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, makna hadisnya adalah kematian seorang muslim tanpa hak yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan, itu lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya Ka'bah. Jadi kalau mau dibandingkan mana yang harus terjadi, matinya seorang muslim Bapak Ibu, tidak disebut direktur, tidak disebut manajer, tidak disebut ustadz, tidak disebut hakim, tidak disebut seorang menteri, tidak disebut seorang presiden, seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Syaratnya dia bersyahadat. Maka kalaulah harus dipilih mati seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan syar'i atau hancurnya Ka'bah, maka yang dipilih adalah hancurnya Ka'bah daripada matinya seorang muslim siapapun dia dan dimanapun dia tinggal. Walaupun tak ada orang yang kenal dengan dia, walaupun tak ada orang yang berbisnis dengan dia, walaupun tak ada orang yang menghormati dia secara duniawi, tetapi dia seorang muslim, maka nyawanya lebih berharga daripada menjaga Ka'bah. Yang Ka'bahnya itu. Jadi daripada mati seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan, biarlah hancur Ka'bah.
Begitu lebih kurang pemahamannya. Bukan berarti ya ini hanya analogi saja Bapak Ibu. Betapa mulianya nyawa seorang muslim. La yahil, haram. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita miris betul. Ya, orang-orang main ancam. Orang-orang la ilaha illallah kadang di jalan membuat gangguan yang sebenarnya itu bisa saja mengantarkan kepada kematian saudaranya sesama muslim. Atau mungkin sesama tetangga, macam-macam. Atau dia buat kawat listrik dan seterusnya yang tidak seharusnya sampai seperti itu, tapi dia buat. Padahal ada kemungkinan akan datang saudaranya sesama muslim dan ada kemungkinan dia akan mati di sana. Maka sekali lagi ulama mengharamkan semua kegiatan, semua aktivitas, semua rencana yang akan mengantarkan kepada kematian seorang muslim. Ingat Bapak Ibu, seorang muslim. Ini poin pertama. La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini hukum asalnya, tak boleh. Kecuali, baru masuk kecuali. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan ada 3 golongan yang secara syar'i, ini lagi, yang secara syar'i boleh ditumpahkan darah mereka, boleh dibunuh. Hukumannya dalam Islam dibunuh. Dan sebelum kita masuk apa-apa saja, ingat Bapak Ibu, kembali kita ingatkan bahwa yang berhak memutuskan hukumannya ini dibunuh dengan cara seperti ini adalah hakim. Ingat Bapak Ibu, pengadil, qadhi. Tidak boleh sembarangan orang. Bahkan mufti pun tidak boleh. Walaupun dia sudah sampai derajat mufti Indonesia umpamanya. Kita berharap suatu hari Indonesia ini Bapak Ibu punya mufti. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara Ramadan, ya, memutuskan Ramadan atau tentang Idul Fitri, Idul Adha, sama mufti. Atau umat Islam di Indonesia sepakat bahwa yang menentukan puasa Ramadan adalah hakim pengadilan agama. Bagus, karena keputusan hakim itu mengikat. Tidak boleh. Ya, tapi karena pemerintah membuka ijtihad, silakan berijtihad. Muhammadiyah berijtihad, NU berijtihad, macam-macam berijtihad. Ya jadilah masing-masing berijtihad. Kadang sama, kadang beda. Tapi kita berharap satu saat Indonesia punya mufti. Kalaulah nanti mufti Indonesia, bahkan itu mufti nasional, orang yang paling paham agama di Indonesia mengatakan, ya itu dibunuh, tidak boleh kita ikuti. Karena sekali lagi yang berhak hanya hakim dengan aturan yang ada. Kalau aturan itu belum berlaku, fasbir, maka sabarlah. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Kalau di Indonesia kan sekarang belum berlaku yang seperti itu. Ada hukuman mati tapi berbeda sedikit dengan yang ada dalam syariat Islam. Maka bersabarlah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, golongan yang pertama yang boleh dibunuh. Ini memang agak mengerikan. Pagi-pagi lah cerita darah. Golongan pertama yang boleh dibunuh adalah, kata Rasulullah, an-nafsu bin nafsi. Yaitu nyawa, bayar nyawa. Kok jaleh? Ketika seseorang terbunuh, maka yang membunuh harus dibunuh juga. Dan hanya itu hukuman setimpal untuknya. Dan pembunuhan bagaimana yang harus dibunuh juga? Para ulama mengatakan, Bapak Ibu, jenis pembunuhan itu ada 3. Jenis pembunuhan ada 3. Yang pertama, qatlul amdi, pembunuhan yang disengaja. Memang sengaja orang tu keluar dari rumahnya, bawa pisau, masuk ke rumah tetangganya, bunuh. Ini namanya qatlul amdi. Dan semua ulama sepakat, bahkan ada yang mengatakan ijma', tidak ada satupun ulama yang menyelisihi. Hukuman untuk kasus seperti itu, ya juga dibunuh dia. Karena sengaja. Yang kedua Bapak Ibu,
ada yang namanya pembunuhan tidak disengaja. Apa contohnya pembunuhan tidak disengaja? Dalam buku fikih sering dicontohkan, ada seseorang yang pergi berburu. Nah, biasanya berburu itu bisa dengan alat atau bisa dengan binatang. Nah, ikonyo berburu dengan senapan. Nyo agaknya ada kijang yang sedang lewat, sudah dibidik, tak. Ndak kane kijang, kira kane petani di ujung sinan. Ini namanya pembunuhan yang tidak disengaja. Maka ulama bersepakat pembunuhan ini tidak ada qisas. Karena dia tidak sengaja. Dia tidak kenal siapa petani itu, ba'alo kami akan berselisih. Ba'alo ambo ka dendam je nyo. Ambo saya tidak tahu nyo ada di situ. Ambo tidak kenal je nyo. Ambo tidak tahu ada sawah di situ. Lalu hakim memutuskan, ya sudah, kalau begitu kamu tidak dibunuh tapi kamu bayar diat, bayar denda. Sebagian ulama mengatakan dengan denda 100 ekor onta. Satu onta itu Pak Ibu mungkin lebih kurang harganya 30 juta kali 100. Itu yang harus dibayarnya kepada ahli waris. Dan itu untuk ahli waris, bukan untuk negara. Untuk ahli waris semuanya. Nah, kalau di Indonesia potong pajak state. Itu baru dia ke ahli waris. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini jenis pembunuhan yang kedua. Lalu jumhur ulama selain Imam Malik. Jadi kalau sabit jumhur ulama, kita anggap yang 4 berarti Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, atau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hanbal. 3 imam ini mengatakan ada satu jenis pembunuhan lagi. Kalau Imam Malik mengatakan hanya 2, disengaja dan tidak sengaja. Kalau 3 imam lagi menambahkan ada satu jenis pembunuhan lagi, mirip sengaja. Itu disebut syibhul amdi, mirip sengaja. Apa contohnya mirip sengaja Bapak Ibu? Contoh, inyo bagarah jo kawannya, kemudian nanya emosinya. Memang berangnya dek mungkin garahnya keterlaluan, berangnya. Nyo pukul pakai tangan, dak muah bagarah-garah, nyo ambil galon. Dia tidak berniat untuk membunuh. Dan orang tahu galon ini tidak akan membunuh biasanya. Ciek galonnya nyo. Nyo tokok ke kepala kawannya. Tak. Mati kawannya. Orang tahu dia tidak niat membunuh. Tapi orang juga tahu dia sedang marah kepada kawannya. Dan alat yang digunakan pun orang tahu itu tidak akan membunuh. Tapi akhirnya mati. Karena di sana ada kesengajaan dan ada kemarahan. Walaupun alat yang digunakan biasanya tidak akan mematikan, tapi ternyata qadarullah pas pula ajalnya di sana. Ini disebut syibhul amdi, mirip sengaja. Maka sebagian ulama mengatakan yang seperti ini pembunuhannya tetap juga diqisas. Maka hati-hati bagarah, hati-hati marah. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam hadis nomor sekian nanti Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Hati-hati, nanti menyesal sendiri. Menyesal sendiri. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kapan pelaku pembunuhan tidak jadi diqisas, tidak jadi dibunuh? Ketika ahli waris memaafkan. Ya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi kalau seandainya ahli waris dari korban tadi memaafkan, maka pelaku tidak jadi diqisas, tidak jadi dibunuh, dia hanya membayar diat denda. Siapa yang memutuskan? Lagi-lagi hakim. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, yang boleh bahkan secara syar'i dituntut untuk dibunuh dia adalah ats-tsayyibuz zani. Siapa itu ats-tsayyibuz zani? Orang tua yang sudah menikah berzina loleh. Nyolah menikah, lah gaek berzina, ini dirajam. Dirajam sampai mati. Sekali lagi, siapa yang harus menetapkan ini? Hakim. Dan hakim harus mendatangkan 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini Bapak Ibu
harus melihat secara langsung tanpa perantara zina itu terjadi. Makanya dalam Islam, cobalah Bapak Ibu baca dari zaman Rasulullah sampai hari ini, bara baru yang dirajam orang Bapak Ibu. Tidak bara. Dan itu semuanya terjadi juga bukan dalam persidangan, bukan dalam mahkamah, tapi karena pengakuan. Rasulullah pernah merajam seorang sahabat radhiyallahu anhu bernama Ma'iz. Yang kedua, Rasulullah pernah merajam seorang perempuan dari kaum atau suku Ghamid, Imra'ah Ghamidiyah. Kemudian dalam riwayat Muslim, Rasulullah juga diriwayatkan pernah merajam 2 orang Yahudi yang sudah menikah dan mereka berzina. Cuma yang kita fokuskan yang Muslim, karena dalam hadis ini ya la yahillu damu mri'in muslim. Tidak ada dalam sejarah Islam persidangan yang mampu mengungkapkan zina ini. Tidak ada apa. Kalau zina yang belum menikah, pezinanya ghairu muhsan, belum menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali. Tujuan dari hukuman cambuk adalah agar dia merasakan sakit, maka sebisa mungkin jangan sampai dia mati. Bahkan ada ulama mengatakan kalau cambuk kali 50 lah lamehnya, datang dokter, di situ harus ada ahli kesehatan, lalu diceknya, kayaknya dia kalau dilanjutkan dia mati. Ya sudah, stop dulu, rawat dulunya. Lah sehatnya balik, bawa balik. Angkit balik ke panggung pamonya, dicambuk lagi. Sampai 70, lemah lagi dia, stop dulu. Nanti baru tambah 30, baru cukup 100. Tak boleh sampai mati. Usahakan sebisa mungkin jangan sampai mati. Karena tujuannya agar dia merasa sakit. Tapi kalau rajam, jangan sampai tidak mati. Rajam itu adalah lebih kurang dikubur setengah badannya, lalu dia dilempari dengan batu sampai dia mati, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dan ini untuk mereka yang berzina, sudah menikah lalu berzina. Kenapa begitu besar hukumannya Bapak Ibu dimuliakan Allah? Ini orang sangat ingkar kepada Allah. Mohon maaf, kepada laki-laki Allah sudah kasih saluran yang halal. Karena dia sudah menikah, dia punya istri. Mohon maaf, apa yang dia rasakan saat berzina, itu juga yang akan dia rasakan kalau dia dengan istrinya. Tapi zina aja yang cari, saluran haram aja yang cari. Allah sediakan yang halal, yang haram aja yang ambil. Maka beratlah hukuman untuknya. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah, salah satu hikmah kenapa harus dirajam. Kalau rajam itu kan sadonya sakit itu. Ini adalah balasan untuk dia. Karena saat dia berzina, saat syahwatnya itu sudah sempurna, sudah memuncak, itu semua sendi-sendinya merasakan kenikmatan. Saat dia berzina, maka dihukum dengan rajam. Ketika dia dirajam, semua persendiannya juga merasakan rajam itu. Kan orang merajam itu bisa dari belakang, bisa dari muka, bisa dari samping. Dan sakitnya walaupun yang dibayar kepala, sakit saja. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ini harus kita ketahui untuk menjaga diri dan iffah kita. An-nikah, ada zina lawannya. Allah sudah halalkan nikah, maka cukup nikah. Dan mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para suami. Ini bukan bermaksud menggurui bapak-bapak kami yang sudah senior, yang sudah puluhan tahun menikah. Tapi ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa istri itu adalah tameng bagi suami. Kata Rasulullah, kalau kalian sudah menikah, kemudian kalian keluar rumah, lalu ketemu dengan perempuan, melihat seorang perempuan, mungkin kita lupa ghadul basar, sehingga nampak seorang perempuan yang mungkin cantik. Lalu ada hasrat dalam hati ingin melakukan sesuatu dengan perempuan ini, ingin berzina dengan perempuan ini. Dan mungkin perempuan itu juga merespon. Maka kata Rasulullah, segera pulang. Karena apa yang ada pada perempuan tersebut, ada pada istrimu. Itu haram, ini halal. Itu dapat dosa, ini dapat pahala. Dan apa yang akan engkau rasakan nanti saat berzina, itu juga akan kau rasakan dan lebih sempurna kenikmatannya kalau dengan istri. Nih mohon maaf, begitulah peran perempuan di dalam rumah tangga, menjadi tameng untuk suaminya. Maka kalau sudah jam pulang, lunjuk pulang, apa lebu telpon, suruh pulang capek, takut godaan tu tiba.
Dan kita manusia normal. Sekarang godaannya kadang dengan sesama jenis pun, na'udzubillah, menjijikkan dan mengerikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Berapa minit? 5 menit lagi, pas 30. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Jaga diri kita, jaga kehormatan kita, dan jaga keluarga kita. As-sayyibuz zani, ya, yaitu orang yang sudah menikah lalu dia berzina. Ini dirajam sampai mati dan matlub, dituntut untuk dibunuh dia. Pada dasarnya hukum darah seorang muslim harus terjaga. Tapi kalau dia sudah berzina, dia sudah menikah lalu berzina, maka dia tidak lagi terjaga darahnya karena dia sudah tidak menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu, harus ada 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi ini betul-betul harus melihat zina itu. Mohon maaf, kalau salah satu hanya melihat, nyoba 2 di dalam selimut, tidak boleh. Berempat ini yang kena cambuk 80 kali. Jadi kalau persaksiannya tidak sempurna, keempat orang yang saksi itu dicambuk 80 jaldah. Surat An-Nur, 80 kalinya dicambuk dan persaksiannya tidak diterima. Saya melihat, mohon maaf, saya melihat mereka berdua tidak berbusana di dalam kamar hotel. Hanya melihat itu, ya, tidak melihat zinanya terjadi. Tidak, kamu yang kami cambuk, kata hakim. Jadi tidak lo sembarangan, berat. Jadi hukuman yang berat, prosesnya juga berat. Makanya Islam ini rahmah sebenarnya, rahmatan lil alamin. Coba zina yang bagaimana disaksikan 4 orang, zina yang baat, Pak. Bertinjulah menentang Allah. 4 orang yang melihat dia berzina. Semoga Bapak Ibu paham maksud zina ini apa. Nah, ini mengerikan. Ini yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, yang boleh atau yang halal dibunuh secara hukum dan diputuskan oleh hakim adalah at-tariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang murtad yang dia keluar dari jamaah. Ada ulama mengatakan maksud dari at-tariku lidinihi yaitu al-mufariqu lil jamaah. Jadi kalimat al-mufariqu lil jamaah, yang dia keluar dari jamaah, itu menjelaskan maksud dari murtad. Nah, muncul pertanyaan, apakah semua orang murtad dibunuh? Dan siapa yang berhak membunuh? Siapa yang berhak memutuskan untuk dibunuh? Rasulullah jelas-jelas mengatakan dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis luar biasa. Ini hadis agak mengerikan. Hadisnya umum, general. Kata Rasulullah, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agama Islam, maka bunuhlah dia. Muncul lagi pertanyaan, bagaimana dengan ayat la ikraha fid din, Ustaz? Bukankah di dalam surah Al-Baqarah persis setelah ayat kursi Allah berfirman la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Apakah ayat itu sudah dihapus dengan hadis tadi? Tidak. Ayat itu masih tetap sampai hari ini, dan hadis tadi masih tetap sampai hari ini, insyaAllah. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis itu sudah dihapus dengan hadis yang lain. Tapi ayat la ikraha fid din itu tidak berlaku untuk umat Islam. Itu berlaku untuk orang di luar Islam. Artinya tidak boleh memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Kalau ada non-muslim lalu dia terpaksa masuk Islam, itu berdosa yang memaksa. Tidak boleh. Tapi kalau dia sudah berada dalam agama Islam, berlaku aturan man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang murtad, bunuhlah dia. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa ulama yang mencoba untuk memaknai hadis barang siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Yang pertama adalah ini berlaku bagi orang yang sudah dibersihkan kepalanya dari syubhat. Pokoknya murtad, ya mari dipanggil oleh hakim. Bah kok murtad? Ya ragu ambo jo agama kok, ragu ambo Allah tu ada atau tidak? Dikasihlah ayat begini, begini. Harus dijelaskan dulu. Ini ayatnya, ini dalil dari Quran, ini dalil dari hadis, ini dalil dari akal. Ini kalau bisa dia nukilkan Injil yang sahih pun mengatakan begini. Tuhan itu ada, Allah SWT begini-begini. Dia pakai semua dalil. Tidak ada hakim. Amba murtad jo. Kalau begitu kami kurung. Terserah hakim, setahun 2 tahun, lihat kondisinya.
Kalau kamu dalam perjalanan masuk Islam, tidak jadi kita bunuh. Kiranya lah dikurungnya, Allah didatangkan ulama. Mau ulama siapa? Disebutlah Ustaz, anggaplah di Indonesia. Saya mau Abdul Somad, datang Ustaz Abdul Somad. Saya mau Ustaz Khalid, saya mau Ustaz Syafiq Reza, saya mau, datang semua Ustaz. Datang semua Ustaz. Tidak juga. Kamu murtad je. Yang mudiko baru dibunuh. Awaklah awak usahakan yang tetap masuk Islam, baru berlaku hadis tadi. Jadi tidak langsung kamu murtad, cak tangga kepala orang Islam. Tidak apa itu. Tidak mau itu. Ada prosesnya Pak. Hukuman yang berat, prosesnya pun berat Pak. Dalam Islam tidak semudah itu. Ingat, dasarnya apa? La yahillu damu mri'in muslim. Ingat Pak. Ingat itu. Atau yang kedua adalah orang murtad dan mengajak orang lain murtad. Atau bahasa sekarang influencer Pak. Umumkan nyu murtad. Yang mudiko Pak, karena pengikutnya banyak Pak. Dalam bahasa YouTube kan pengikut Pak. Sama aja Nabi punya pengikut. Dia punya pengikut 5 juta, 4 juta di YouTube-nya. Lalu kemudian dia murtad, dia umumkan live dia murtad. Saya baru dapat, inilah sebenar-benarnya hidayah. Saya baru di ini. Lalu banyak pula yang murtad gara-gara itu. Harusnya hakim memutuskan ini dibunuh. Karena mudaratnya besar betul. Orang ngefans. Ini idola manusia ini. Yang seperti itu baru dibunuh. Jadi tidak langsung dibunuh. Tapi tetap juga seperti itu harus dengan persidangan yang jelas, persidangan yang adil. Siapa yang memutuskan hakim? Jadi jadi hakim kok barik Pak. Betul-betul berat. Makanya kata Rasulullah SAW, al-qudah thalatha. Hakim itu 3. 1 di syurga, 2 masuk neraka. Tidak setengah-setengah Pak. 2 di neraka, ciek di surga. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, inilah 3 golongan yang kata Rasulullah boleh dihalalkan darahnya. Dan terakhir sebelum kita tutup, apakah 3 golongan ini saja? Sebenarnya ada golongan-golongan lain yang kalau kita perhatikan juga turunan dari golongan ini. Contohnya sahir, tukang sihir. Tukang sihir itu kata Rasulullah hadnya, hukumannya adalah dibunuh. Memang betul-betul tukang sihir yang menggunakan jin, yang membuat orang bercerai, yang membuat orang mati. Tukang santet, nio merah warnanya, biru warnanya, terserahlah. Itu kalau betul-betul dia menggunakan jin, itu dibunuh. Tapi kalau pesulap, enggak Pak. Pesulap itu kan tipuan mata saja. Enggak. Walaupun itu termasuk lagun, termasuk hal sia-sia, itu lain babnya. Tapi kalau bab dibunuh atau tidak, penyihir yang betul-betul penyihir, dan kita berlindung pada Allah dari mereka, itu dibunuh. Kalau ketahuan dia, lalu dipanggil oleh hakim, dibuat persidangan, kalau ada saksinya, jelas bayinahnya, jelas bukti-buktinya, dan akhirnya sudah dikasih nasihat, tidak mau, dibunuh. Kemudian yang kedua yang dibunuh juga orang-orang yang liwat, yang melakukan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Kata Rasulullah, man wajadtumuhu yaf'alu fi'la qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul. Itu hadis dahsyat. Kata Rasulullah, kalau ada di antara kalian yang mendapati dua orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang dilakukan kepadanya. Artinya bunuh kedua-duanya. Karena korban suatu saat akan menjadi pelaku. Cara membunuhnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dirajam, ada yang mengatakan dikisas dengan mungkin pancung. Ada juga yang mengatakan Bapak Ibu dibawa ke tempat yang tinggi, lalu diikatkan batu ke badannya, lalu didorong ke bawah. Kok matinya selesai, kok alun ulang balik, dibawa kata itu balik, dikabek balik jo batu, didorong sampai mati. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, untuk LGBT kau selamatkan anak-anak Bapak Ibu. Untuk kalau dulu kabarnya dari orang tua kami, dari paman-paman kami, dulu takut kalau punya anak padusi. Kini laki-laki pun Pak. Jangan biarkan mereka berdua-dua di kamar, terlalu akrab, panggilan-panggilan aneh, foto-foto aneh. Harus curiga Pak. Atau sudah waktunya menikah, belum juga menikah, padahal sudah mampu, padahal sudah punya semua, tapi lunjuk menikah, kawan laki-lakinya tidak banyak cie itu sih, tidak ganti-ganti, patut dicurigai Pak.
patut dicurigai. Apalagi sekarang Sumbar termasuk darurat LGBT. Hati-hati. Allah a'lam bishawab. Ibu dimuliakan Allah. Semoga Allah SWT berkahi pagi kita. Dan mohon maaf mungkin kalau terlalu panjang, tapi yang berhitung kalau 34 minit, lewat 4 minit dari perkiraan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, semoga hari kita menjadi hari yang berkah. Hari kemarin berkah, hari ini berkah, dan semoga hari esok pun lebih berkah. Allah a'lam bishawab. Banyak maaf. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.